Maka tidak ada ayat, tidak ada dalil, tidak ada sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwa menyentuh wanita batal wudu. Karena penafsiran telah datang langsung dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ucapan sahabat lebih dikedepankan daripada ucapan orang yang datang setelah mereka. Maka pendapat yang kuat bahwa menyentuh wanita tidaklah batal wudu. Dan itu di pembahasan fikih kita bukan sedang membahasnya. Salah satu alasannya karena Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari dan Muslim ketika sholat malam, ketika beliau turun sujud, beliau menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu. Dalil yang kedua, sebagian ulama mensahihkannya dalam riwayat Abu Daud. Nabi ketika keluar rumah menuju masjid, beliau mencium kening istrinya. Ya, mencium kening istrinya. Dah tidak disebutkan bahwa setelah itu Nabi berwudu lagi, sedangkan rumahnya Nabi itu di samping masjid. Andai kata beliau berwudu sebelum salat, maka para sahabat akan menerangkannya. Beliau langsung masuk masjid. Alasan yang ketiga, tidak ada dalil sahih dan sharih. Dalil yang sahih dan jelas pendalilannya yang menerangkan bahwa menyentuh wanita itu dapat membatalkan wudu. Dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat batal wudu seorang ketika menyentuh wanita adalah ayat ini. Maka jawabannya, ayat ini sudah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dengan hubungan pasangan suami istri, bukan dengan menyentuh. Baik. Alasan lainnya bahwa menyatakan tidak batal itu lebih mencocoki kaedah-kaedah umum dalam agama ini. Apa di antara kaedah umum dalam agama ini? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Salah satu di 5 kaedah al-kubra. Bahwa kondisi yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Fattaqullaha mastata'tum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Andai kata dikatakan batal wudu seorang ketika menyentuh wanita, maka ini sungguh akan memberatkan. Apalagi di musim haji, di musim umrah, ini pasti terjadi. Andai kata itu membatalkan wudu, pasti ada hadis yang sahih. Pasti ada ucapan para sahabat Nabi yang jelas dalam hal itu. Jelas ya? Dan adapun rincian mahram dengan non mahram, ini tidak ada rinciannya. Hanya saja kalau non mahram itu memang tidak boleh kita berjabat tangan dengannya. Ya, andai kata kita berjabat tangan, wudu tetap tidak batal. Masalah batal itu hukum baru lagi. Tidak setiap perbuatan haram bisa membatalkan wudu. Misalkan seorang setelah wudu menggibah orang lain, ghibah haram kan? Haram. Apakah batal wudunya? Tidak. Menyatakan wudu batal itu harus ada dalilku khusus. Sebagaimana tidak setiap hal yang haram najis. Ya, tetapi setiap perkara yang najis udah pasti haram untuk dimakan, dikonsumsi, disentuh. Jelas ya? Baik, maka pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab tidaklah batal.